Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Pesantren Tebu Ireng didirikan tahun 1899. Awal Agustus tahun 1899. Jadi sekarang sudah berusia 123 tahun pesantren Tebu Ireng. Ada banyak sebenarnya, mungkin belasan ya. Tapi di antara yang sekian taklifat atau karangan daripada Hadratus Syekh itu ada beberapa yang memang menjadi pegangan atau rujukan bagi pesantren maupun warga NU. Misalnya ada kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, ada Adabul Alim wal Muta'allim. Ini yang biasanya dikaji di madrasah-madrasah. Kemudian di Tebu Ireng ini pelajaran akhlaknya itu menggunakan Adabul Alim wal Muta'allim dan juga Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Samping itu beliau juga menulis kitab misalnya At-Tanbihat Al-Wajibat, yang mengingatkan umat agar merayakan Maulid itu dengan cara yang benar. Juga ada At-Tibyan Nahyan Muqata'atil Arham, itu tentang pentingnya silaturahmi dan larangan untuk memutus silaturahmi. Dan tentu ada beberapa lagi kitab yang beliau tulis yang mungkin sangat bermanfaat. Memang ada kitab yang jarang-jarang dikaji karena isinya mungkin kurang relevan. Misalnya ada Ziyadatul Ta'liqat, ini adalah perdebatan beliau dengan Syekh Yasin dari Pasuruan. Jadi itu mungkin jarang-jarang kita kaji. Tapi mungkin yang lainnya itu hampir setiap tahun selalu kita kaji. Saya kira ini termasuk dokumen yang sangat bernilai. Jadi kita berburu dulu naskah-naskah, manuskrip itu dimulai ketika Gus Isom. Jadi mungkin kita tidak bisa membayangkan seandainya waktu Gus Isom tidak punya giroh untuk berburu kitab itu. Dan alhamdulillah dari silaturahmi sowan kepada santri-santrinya Hadratus Syekh yang masih sugeng ketika itu, beliau mendapatkan beberapa manuskrip manuskrip yang ditulis oleh Hadratus Syekh. Dan tapi sayang beliau tidak berusia panjang sehingga akhirnya dilanjutkan oleh Gus Yaki yang juga pernah mendapatkan kitab, bahkan belum ada judulnya waktu itu, seperti kitab Jami'atul Maqasid itu sebenarnya belum ada judul, cuman hanya ya dijuduli itu karena memang isinya Al-Maqsudul Awal, Al-Maqsudul Saninya diberi judul Jami'atul Maqasid begitu saja. Dan tentu menjaga itu ini kan ada digitalisasi kitab dan sebagainya. Saya pikir apapun akan kita lakukan untuk melestarikan dan menjaga manuskrip-manuskrip yang sangat berharga ini. Jadi apakah dengan kitab-kitab digital, dan kemudian dengan istilahnya mencetak ulang terus. Dan saya pikir
itulah yang bisa kita harapkan, dan kita berharap ke depan ini semakin banyak umat yang mengkaji kitab-kitab, terutama kitab-kitab Hadratus Syekh, paling tidak santri-santri Tebireng. Maka saya setiap tahun, setiap Ramadan itu hanya saya niatkan untuk mengkaji kitab Hadratus Syekh saja. Saya tidak mengkaji kitab yang lain, karena kalau bukan kita ini siapa lagi yang akan mengkajinya. Gitu. Jadi begini, itu tahun 73 saya itu baru mulai bantu-bantu. Belum ada perpustakaan. Sebagian besar kitab itu di rumah dalamnya Kiai Yusuf Hasim yang sekarang ditempati Gus Ikin itu. Kitab itu di lemari beberapa rak tertutup. Nah, itu ide mendirikan perpustakaan begini asalnya. Buku-buku dulu itu pernah dibebaskan ke santri dibaca. Jadi santri boleh baca, yang senior boleh baca, tapi habis. Hilang. Jadi santri kan ono kesan kalau membaca kitab, kalau membawa kitab Kiai itu dapat berkah. Nah, lama-lama kitab itu menyusut jumlahnya. Terus dikunci rapat-rapat, tidak hilang, tapi tidak ada yang baca. Nah, dari diskusi-diskusi itu akhirnya dilahirkan ide mendirikan perpustakaan. Nah, ceritanya yang banyak kitab itu kitabnya Kiai Hasim, yang paling banyak tinggal Kiai Hasim, kitabnya Kiai Wahid, kitabnya Kiai Khalid, dan sebagian Kiai Bedowi. Jadi kitabnya 4 orang Kiai itu. Dindalnya Kiai Yusuf, terus sebagian yang lebih nesto lagi ada yang sudah di gudang. Jadi manuskrip tua yang sekarang dilaminating dari Perpustakaan Nasional itu dulu banyak sudah di gudang. Sudah seperti apa ya, tempe pak-pakan gitu. Sudah kena lembab, kena panas tidak karuang, enggak. Itu dikumpulkan, diselamatkan yang kira-kira bisa diselamatkan. Enggak. Kondisi pernaskahan di pesantren Tebireng saat ini kita sedang berusaha untuk menggali kembali manuskrip yang berharga dan dapat kita kaji ulang, sebab untuk penerbitan Tebireng sudah berjalan sejak tahun sekitar 1992, akan tetapi untuk permanuskripan kita sedang berusaha kembali untuk memburu manuskrip, baik itu manuskrip yang ada di Tebireng, yang ada di perpus, kita buka-buka kembali, ataupun juga manuskrip yang ada di luar, sehingga informasi tentang manuskrip akan sangat berharga dan akan kita tindak lanjuti. Dari sejumlah naskah yang saya lihat dan kawan-kawan dan tim itu memang kondisinya macam-macam. Ada yang masih bagus, tapi juga ada yang sudah mulai lepas-lepas dari jilitannya. Jadi ada yang bagus, ada yang boleh dikatakan sudah lapuk, beberapa kertasnya ada yang sobek, seperti itu. Kalau dari sisi isi, ada manuskrip yang isinya tentang fikih, kemudian ada juga tentang tasawuf, ada tafsir surat Fatihah, kemudian juga ada tentang semacam penjelasan mengenai rahasia-rahasia kalau seseorang mengamalkan bacaan wirid tertentu seperti Asmaul Husna dan seterusnya. Jadi cukup variatif ya. Untuk rencana tentang manuskrip, tentu saja yang pertama kita harus menyelamatkan dulu, baik itu dalam bentuk reservasi atau preservasi. Yang kedua, apabila memang sudah bisa didigitalkan, akan segera kita digitalkan supaya dapat aman ketika diakses, tidak harus kontak fisik langsung dengan si manuskrip itu. Tentu saja setelah itu kita harus membuat publikasi-publikasi yang baik supaya informasi yang ada di dalam manuskrip ini dapat diakses oleh khalayak umum. Penerbitan ini dapat dalam bentuk cetak, dalam bentuk jurnal, dalam bentuk seminar atau apapun yang dapat bermanfaat dan diakses oleh banyak orang. Saya sangat bersyukur sekali dengan adanya digitalisasi manuskrip yang dilakukan oleh Dreamsi di pesantren Tebireng, dan ini akan membuka peluang bagi para pengkaji Islam untuk mengembangkan dan meneliti khazanah intelektual yang dimiliki oleh pesantren Tebireng. Bagaimana Kiai Hasyim itu menjelaskan tentang kitab yang dikaji,
syarah-syarah Ki Hasyim itu bisa diakses melalui tulisan-tulisan yang diabadikan oleh para muridnya. Dan banyak sekali kitab-kitab yang seperti itu. Artinya kitab-kitab ini dipakai oleh murid-murid Hadratus Syekh yang sedang mengaji kepada Hadratus Syekh, dan keterangan-keterangan itu menjadi berharga karena keterangan tersebut tidak akan kita temukan di dalam musannafat maupun taklifat dari Hadratus Syekh itu sendiri. Secara umum boleh ya, tapi memang harus ada izin dari petugas karena dari segi perawatan itu butuh ekstra hati-hati. Jadi memang tidak semua, kalau hanya sekedar melihat tidak boleh. Tapi kalau memang untuk riset tertentu kami izinkan dengan SOP tertentu. Sangat penting tentunya tidak hanya di Tebuireng, setiap pesantren yang memang punya katakanlah endanger manuskrip yang memang sudah lama dan lapuk dan itu perlu perawatan tinggi. Kalau kemudian tidak digitalkan, ada kemungkinan akan rusak dan kemudian hilang. Nah, dengan adanya program ini, saya kira menjadi positif tidak hanya untuk kalangan pesantren, tapi juga peneliti. Pesantren bisa membaca setiap saat, peneliti jika ingin untuk membaca, menelaah itu bisa, aksesnya tidak harus melihat bentuknya, tapi dalam versi digital. Manuskrip ini memang dari sisi angka tahunnya belum bisa kita pastikan kapan itu disalin. Tapi dengan adanya upaya digitalisasi, maka hasil digitalisasi atau bahkan mulai upaya digitalisasi itu sendiri sudah merupakan upaya menyelamatkan informasi yang terkandung di dalam manuskrip itu. Kita bisa membayangkan ya, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun ke depan, seandainya tidak ada digitalisasi, kita nggak tahu apakah masih bisa terpelihara dengan baik. Tapi dengan adanya digitalisasi dan kemudian hasil digitalisasi itu di-online-kan, akses keterbacaan oleh masyarakat luas itu bisa kita masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus jauh-jauh datang, bahkan tanpa harus menyentuh fisik manuskripnya. Artinya hasil digitalisasi itu punya implikasi, punya dampak positif untuk pemeliharaan naskah itu sendiri. Jadi misi digitalisasi pada hemat saya memang untuk menyelamatkan informasi yang terkandung dalam naskah, dan sebetulnya sekaligus itu juga memelihara naskah itu sendiri. Begitu hasil digitalisasi didownloadkan, kalau ada masyarakat, entah itu santri, mahasiswa tertarik ingin membaca, tidak perlu menyentuh fisiknya, bisa melihat hasil digitalisasi itu yang sudah di-online-kan. Dengan demikian aspek fisiknya pun menjadi terpelihara juga sebetulnya. Di Tebuireng ini dalam mendigitalisasi manuskrip dibutuhkan waktu sekitar 10 hari. Namun ini juga masih tentatif karena kita masih belum tahu seberapa banyak manuskrip yang harus kita digitalisasi dan berapa halamannya, itu kan masih perkiraannya. Karena ada tantangan-tantangan tersendiri gitu ya dalam mendigitalisasi manuskrip. Misalnya naskah-naskah yang sudah rapuh, yang banyak kerusakannya, itu jadi tantangan tersendiri bagi kita yang mendigitalisasi. Sebab kita perlu untuk memberikan treatment khusus gitu ya untuk mendigitalisasi, misalkan dikasih kain hitam gitu, dan membuka atau memindah halamannya juga harus hati-hati gitu, dan itu butuh waktu yang cukup cukup lama gitu bagi kita, sehingga itu jadi tantangan bagi kita. Selain juga ketebalan halaman dan kertas yang digunakan, kertas Eropa mungkin yang masih bagus juga cukup baik bagi kita, namun misalkan kertasnya daluang itu juga agak menyulitkan bagi kita, sehingga butuh proses yang berbeda dengan kertas Eropa. Awalnya kita melakukan asesmen di Pondok Pesantren Tebuireng. Kita bertemu dengan kepala perpustakaan, kemudian juga sowan kepada pengasuh pesantren Tebuireng, Ki Haji Abdul Hakim Mahfud, dan alhamdulillah sambutan beliau antusias. Dan memang kebetulan ketika Tebuireng juga sedang
gencar-gencarnya dan semangat-semangatnya untuk melanjutkan kegiatan turos atau kitab kuning dan juga manuskrip yang ada di Tebuireng. Nah, ketika kita ingin melakukan digitalisasi, beliau sangat antusias dan berharap untuk bisa integrasi dengan Prof. Oman begitu. Dan pada tanggal 20 Mei 2022, rombongan dari Jakarta datang ke Jombang, kemudian melakukan pertama kali ziarah di makam Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Pondok Pesantren Tebuireng, juga pendiri Nahdlatul Ulama. Di sana kami berziarah dipimpin oleh Pak Adib. Kemudian setelah berziarah kita juga sowan kepada Zuriyah, yaitu Kiai Haji Fahmi Amrullah Hadik. Dari Gus Fahmi kita juga mendapat banyak masukan dan juga dukungan dari beliau agar tradisi turos di Pesantren Tebuireng perlu dilanjutkan seperti itu. Kemudian setelah kita sowan dari Gus Fahmi, kita langsung melihat bagaimana kondisi perpustakaan. Perpustakaan seperti ini ya, ada kitab lawas cetakan lama, kemudian juga ada manuskrip-manuskrip masih tercampur, kemudian kita sendirikan, kita identifikasi, kemudian dilakukan pembersihan naskah oleh tim dari Jakarta. Setelah itu kemudian baru dilakukan metadata oleh tim dan ahlinya. Setelah itu baru kemudian dilakukan cross check kembali gitu ya, apakah benar apa yang kita teliti, yang kemudian ditulis sesuai dengan data aslinya, seperti itu. Ya, Dreamsi adalah sebuah program untuk mendampingi para pemilik naskah, para masyarakat di Asia Tenggara yang bertujuan untuk melestarikan manuskrip, tulisan-tulisan tangan yang diwariskan oleh para leluhur kepada mereka, sehingga di masa yang akan datang manuskrip-manuskrip ini tetap lestari, secara fisiknya juga baik, tidak terganggu, tidak rusak. Selain itu juga isinya kemudian kita konversi ke dalam bentuk digital sehingga menjadi lebih terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat secara umum. Ya, Dreamsi ingin mengajak kepada para masyarakat yang lebih luas, baik masyarakat umum maupun masyarakat akademik, untuk memprioritaskan penyelamatan terhadap manuskrip yang ada di sekelilingnya, sehingga manuskrip itu menjadi lebih bermanfaat, bisa lebih diakses. Karena kita menyadari bahwa para leluhur kita di masa lalu menulis bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga menulis untuk bisa dimanfaatkan secara lebih luas oleh masyarakat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.